Baik, saat ini kami dari kelas B Praktikum Keamanan Cyber akan mendemokan untuk tugas modul yang ke-8. Perkenalkan, nama saya Dina Wowor dengan NIM 2102110600022. Perkenalkan, saya Radita Widjoherno dengan NIM 210211060030. Baik, saat ini kita akan masuk ke lab pada tugas yang ke-8. Saat ini kita masuk untuk lab yang berikutnya pada modul yang ke-8 yaitu lab setup a multi-VM environment dengan topologi yaitu inside Cyber Observation Station, SN Host, kemudian DFZ yaitu Vulnerability Server atau Metasploitable bersama Security Onion, FWN FTR. Kemudian internetnya yaitu Kali Linux. Dan objektif pada lab ini kita akan men-setup virtual network environment dengan mengkonekkan multiple virtual machine yang ada di VirtualBox-nya. Dengan background auto scenario, a virtual network security sandbox or multi-VM lab environment is useful for security analysis and testing. This multi-VM environment is a requirement for more advanced lab in this course. Dengan required resource yang diperlukan yaitu Cyber Observation VM atau Cyber Observation.ova, kemudian Internet Connection, kemudian the following OVA files for creating additional VMS yaitu ada Kali Linux OVA, Metasploitable OVA, dan Security Union OVA. Jadi kita sebelumnya sudah mendownload ketiga file ini yang diperlukan. Kemudian host komputer with at least 8, memiliki 8 GB RAM dan juga free disk space-nya sebesar 45 GB. Dengan note, if your computer is only has 8 GB of RAM, make sure you have no other application open except for a PDF reader program to refer to this lab. VM setting. Nah, di sini virtual machine yang diperlukan yaitu Cyber Observer Workstation VM dengan OS Arch Linux. File size-nya 2,23 GB dengan disk space-nya 7 GB, RAM 1 GB dengan username dan passwordnya analisis dan CyberOps. Kemudian ada Kali dengan OS Kali Linux, file size-nya 3,7 GB dengan disk space-nya 10 GB, RAM 1 GB, username dan passwordnya root dan CyberOps. Kemudian Metasploitable-nya OS-nya Ubuntu Linux, file size-nya 851 MB dengan disk space-nya 8 GB dan RAM 512 MB dan username msfadmin dan passwordnya msfadmin. Kemudian Security Union-nya OS-nya Ubuntu Linux, file size-nya 2,35 GB, disk space-nya 10 GB dengan RAM 4 GB dan username dan password analis dan CyberOps dengan total 45 file size-nya 8,5 GB dan disk space-nya 45 GB dan RAM 6,5 GB. Note, if you have typed the username incorrectly for the Kali VM, click cancel to input the correct username. Oke, kita masuk pada step yang pertama. Kita akan import appliance virtual machine into VirtualBox. Jadi notnya di sini the screen may look different depending on your version of VirtualBox. Jadi mungkin di sini tampilan yang ada pada step-stepnya akan berbeda dengan yang ada pada VM yang kita miliki. Nah, di sini use the file menu in VirtualBox to install Kali Linux dengan menekan file yang ada di sini. Kemudian import appliance. Nah, di sini then navigate to the Kali Linux OVA and click next. Nah, di sini tampilannya agak berbeda. Di sini kita langsung saja ke simpannya di Acer. Nah, yang pertama itu Kali Linux. Kemudian kita lanjut ke next. Nah, di sini okay, a new window will appear presenting the setting sages in the OVA archive. Check the reinitialize the MAC address of all network cards box at bottom of the Windows. Leave all other setting as default. Click import. Sebentar ya, ini terbuka. Kita lihat dulu.
pakai yang ini saja, kemudian finish. Nah, sekarang kita sedang menunggu untuk diimport ke virtual mesinnya. Untuk yang tadi yaitu Kali Linux. Nah, oke, di sini ada juga langkah selanjutnya. After the import is complete, VirtualBox will show the new Kali VM. Your Kali VM file name might be different than the graphic show below. Jadi tampilan di bawah ini mungkin akan berbeda dengan tampilan yang akan muncul di CyberOps Workstation kita atau di virtual mesin kita. Ini lumayan lama ya mungkin karena jaringannya juga. Nah, di sini juga kita akan mengimport Metasploitable and the Security Union VM using the same method. Jadi setelah ini selesai, kita akan mengimport juga untuk file Metasploitable-nya dan Security Union VMS-nya di VM kita dengan cara yang sama. Tapi kita tunggu dulu sampai proses importnya selesai. Baru kita lanjut untuk mengimport Metasploitable-nya dan Security Union VMS-nya. Oke, di sini sudah berhasil untuk Kali Linux-nya. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Kita akan memasukkan untuk ketiga-tiganya. Nah, sekarang metasploitable.ova-nya kita akan masukkan. Kita tekan next. Kemudian di sini, oke. Yes. Kita tunggu sampai selesai lagi. Kemudian kita akan import yang terakhir untuk security union-nya. Nah, sudah selesai. Kita lanjut lagi. Import appliance. Kemudian kita ke foldernya. securityunion.open. Kita next. All network. Finish. Oke, kita tunggu sampai proses importnya selesai lagi. Dan kita akan lanjut. Oh, oke. Bagian E, all four VMS are now shown in VirtualBox. Jadi kalau sudah selesai, keempatnya akan ditampilkan di sini. Tapi di sini baru 3 ya. Sebelumnya kita sudah download juga CyberOps Workstation-nya, kemudian Kali dan Metasploitable. Dan ini kita sementara menunggu untuk yang Security Union-nya agak lumayan lama. Mungkin saya akan percepat saja. Oke, di sini Security Union-nya sudah berhasil diinstal pada VM. Kita lanjut pada step yang kedua. Network the virtual machine to create a virtual lab.
In this part, you will ensure that networking is configured between the VMS. In VirtualBox, a VMS network adapter can be in bright mode, visible on the network like any other physical device. Night mode, visible on the network but in a separate IP address space, or internal mode, only visible to other virtual machine with the same internal name or virtual local area network atau VLAN. Examine the network setting for each virtual machine and take note of how the network adapter modes and nameplates the VM in different VLANs. Oke, di sini kita akan mengecek untuk bagian A. Kali has one network adapter using internal network mode in the internet VLAN. Notice how this correspond to the network diagram on page 1. Jadi kita akan lihat di network pada kali. Nah, di sini networknya Intel Pro 1000 MT desktop internal network internet. Kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi ini ya, internal network internet. Kemudian yang kedua, Metasploitable has two network adapters using internal network mode. Adapter 1 correspond to this lab and is the DMZ VLAN, while adapter 2 is displayed by a VirtualBox. It is not used in this topology and it can be ignored. Jadi kita abaikan saja. Ini ke Metasploitable ya. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini internal network DMZ, kemudian internal network innet. Innet. Oke, sama ya. Kemudian security unionnya. Nah, security union has 4 network adapters, 3 using internal networks mode and 1 using net mode, which could be used to reach the internet. Security union connects all the VMS in the virtual network with a network adapter in each of the VLANs, seperti inside DMZ and internet. Oke, jadi di sini inside DMZ dan internet. Oke, untuk halaman selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini untuk tugas selanjutnya di bagian D, di sini ada penjelasan bahwa CyberOps Workstation Virtual Machine ini berada di dalam mode bridge dan tidak berada di dalam internal network bersama dengan virtual machines lainnya. Jadi di bagian ini kita akan mengganti network adapter pada CyberOps Workstation. Nah, ini bisa kita lihat untuk network pada CyberOps Workstation itu terdapat di dalam mode NAT. Kita bisa mengganti network adapternya itu dengan mengklik pengaturan di sini atau settings, kita ke jaringan atau network, kemudian kita pilih yang adapter 1, di sini kita ganti ke jaringan internal. Nah, untuk namanya sendiri di sini terdapat beberapa pilihan dan di sini kita akan memilih nama inside. Kemudian kita oke. Kemudian lanjut ke bagian E. Di sini tadi saya sudah mengganti networknya menjadi internal network. Kita langsung ke bagian F. Jadi network adapter sudah berada di dalam internal network atau di dalam VLAN. Kemudian kita akan menjalankan CyberOps Workstations virtual machine dan kita akan login. Kemudian di sini kita perlu untuk mengubah IP address settings untuk berkomunikasi dengan virtual network lainnya. Kemudian di bagian G kita akan membuka command prompt yang ada pada CyberOps. Kemudian kita akan melihat konten dari scripts folder di dalam folder lab.support.files/scripts. Ini kita coba mulai.
Di sini untuk CyberOps, username-nya yaitu analis, kemudian password-nya CyberOps. Nah, sini sudah masuk ke CyberOps Workstation. Oke, kita masuk ke bagian G. Sini disuruh untuk membuka command prompt. Kemudian kita akan menginputkan perintah ls lab.support.files/scripts. Oke. Kemudian di bagian H, di sini ada penjelasan. Jadi, script configure as DHCP itu digunakan untuk mengkonfigurasi network interface untuk melakukan request pada sebuah IP address dari server DHCP. Jadi ini itu merupakan default setting dari CyberOps Workstation Virtual Machines. Dan untuk mengkonfigurasinya, untuk sebuah multi virtual machine environment, kita membutuhkan untuk menjalankan script configure as static. Kemudian ini akan mengkonfigurasi network interface dengan static IP address itu adalah 192.168.0.11 dan juga default gateway-nya yaitu 192.168.0.1, di mana ini adalah Security Onion Virtual Machines. Nah, Security Onion Virtual Machine ini bertanggung jawab untuk melakukan routing di antara inside, DMZ, dan juga Internet Networks. Nah, di sini kita akan menjalankan script configure as static dan kita akan mengenterkan passwordnya. Untuk mengset IP address menjadi 192.168.0.11 di dalam virtual network. Jadi, sudo lab.support.files kemudian script. Kemudian nama filenya yaitu configure as static.sh. Passwordnya yaitu CyberOps. Oke, di sini bisa dilihat untuk konfigurasi IP-nya sudah berhasil. Kita lanjut ke bagian I. Kita akan kembali ke VirtualBox dan akan menjalankan virtual machine lainnya, yaitu Kali Linux, Metasploitable, dan juga Security Onion. Oke, kita coba kembali ke VirtualBox. Kita akan menjalankan yang Kali Linux. Untuk Kali Linux sendiri, menggunakan username root dan juga password CyberOps. Nah, ini untuk username-nya yaitu root, dan untuk password CyberOps. Nah, ini bisa dilihat untuk Kali Linux-nya sudah berhasil dibuka. Kemudian kita lanjut ke virtual machine Metasploitable. Untuk Metasploitable itu username-nya msfadmin, password-nya juga msfadmin.
untuk Metasploitable ini loginnya yaitu msfadmin, kemudian passwordnya sama yaitu msfadmin. Nah, untuk Metasploitable ini sudah berhasil dijalankan. Kemudian kita coba untuk membuka Security Onion. Oke, jadi untuk Security Onion, username yaitu Analyst, kemudian passwordnya CyberOps. Nah, ini bisa dilihat untuk Security Onionnya sudah berhasil dibuka. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ketika sudah semua virtual machine sudah berjalan, kita akan melakukan ping pada CyberOps Workstation ke Metasploitable dan juga Kali Linux Virtual Machines. Kemudian kita bisa menggunakan Ctrl C untuk memberhentikan ping tersebut. Oke, kita coba ke CyberOps. Oke, baik, untuk yang di bagian J, di sini kan disuruh untuk melakukan ping ke Metasploitable dan Kali Linux. Jadi di sini saya sudah melakukan ping, tapi mohon maaf saya tidak bisa record proses melakukan pingnya karena ketika saya menggunakan aplikasi untuk merecord screen, maka untuk virtual machine security onionnya akan crash dan untuk hasil di pingnya ini akan error karena security onionnya tidak bisa dijalankan. Nah, di sini bisa dilihat untuk ping ke Metasploitable sudah berhasil. Di sini sudah menampilkan data-datanya. Di sini bisa dilihat untuk package-nya ada 6. 6 juga yang diterima. Untuk packet loss-nya ini 0% atau tidak ada yang hilang. Kemudian untuk ping ke Linux juga berhasil dilakukan. Bisa dilihat sini untuk packet loss-nya itu 0% atau tidak ada yang hilang. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan close window-nya. Kemudian kita akan shutdown the virtual machines. Di sini kita akan klik save the machine state. Kemudian kita klik OK. Jadi jika kita memilih option ini, maka ketika kita membuka kembali virtual machine tersebut, maka sistem akan otomatis masuk ke akun yang sebelumnya sudah kita login. Oke. Ini kita close, kita simpan keadaan simpan save the machine state. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata atau kalimat. Terima kasih.